Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Ada yang bertanya, ini ada lagi ya yang bertanya semacam ini ya. Apakah saya kelahiran Rabu Kliwon gitu ya. Di channel yang lain juga sama ya. Ini menunjukkan bahwasannya Anda itu hanya menggunakan dimensi logika Anda. Ya, ketika Anda hanya menggunakan dimensi logika Anda, ya gitu. Ketika logikamu salah, ya, ketika logikamu salah, ya kesimpulannya pasti salah. Ya, saya lahir hari Kamis, ya. Saya lahir hari Kamis, bukan Rabu Kliwon. Ya. Saya tegaskan, saya lahir hari Kamis, bukan Rabu Kliwon. Ya, di channel ini mungkin ada 500 sampai 1000 video ya, yang membahas Rabu Kliwon. Ya memang channel ini saya khususkan ya untuk orang yang lahir Rabu Kliwon. Ya, saya punya channel ini tidak hanya channel yang membahas satu item ya. Tidak hanya channel ini, ada 20 channel. Ya. Misalkan channel Sabtu Wage. Itu yang tak bahas ya Sabtu Wage terus. Ya, saya bahas channel Senin Legi. Lah yang tanya semacam ini juga ada. Apakah saya kelahiran Senin Legi? Apakah saya kelahiran Sabtu Wage? Apakah saya kelahiran Rabu Pahing? Ya. Ya. Nah, cobalah ya. Gunakan logika-logika yang benar. Ya. Karena kalau logika Anda salah terus seperti ini, ya lucu gitu loh ya. Itu yang membuat diri Anda itu tidak bisa sukses itu ya seperti itu. Ya. Hanya melihat dari sudut pandang Anda saja. Tapi tidak melihat secara detail. Ya. Contoh misalkan, ya, channel ini kan channel Weton Rabu Kliwon. Ya, kira-kira wajar enggak kalau misalkan saya membahas Rabu Legi? Ya, kira-kira wajar enggak kalau saya membahas tentang channel Rabu Legi? Kan enggak wajar gitu loh ya, kan enggak masuk akal ya. Makanya saya membahas tentang Rabu Kliwon. Ya. Sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Ini pertanyaan-pertanyaan bodoh, pertanyaan-pertanyaan konyol gitu loh ya. Ya. Oh ya, kenapa bodoh konyol ya? Dan selalu ada ya. Di dalam 20 channel saya itu selalu ada yang tanya semacam ini. Tapi yo kapasitasnya itu tidak sampai 1%. Ya. Mungkin dalam 1 bulan ya cuma sekali gitu ya. Ataupun ada yang tidak sama sekali, tidak ada. Ya. Ya. Artinya apa? Pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan gitu ya. Nah itu kan menunjukkan bahwasannya Anda nyimak materi yang saya sampaikan, tapi Anda melihat orangnya, bukan melihat materinya. Itu salah. Jangan melihat saya, tapi lihatlah apa yang saya sampaikan. Ambil yang manfaat, yang tidak manfaat dibuang. Nah, cara kerjanya seperti itu. Ya. Nah, kalau Anda terjebak dengan saya, ya, lihat orangnya. Nah, itu yang terbentuk nanti personal branding. Ya. Anda akan kenal dengan saya, tapi tidak kenal dengan materinya. Saya tidak mau seperti itu ya. Dari awal channel ini atau channel-channel saya yang lain, saya tidak membentuk personal branding saya. Karena saya bukan seorang marketing gitu loh ya. Kecuali saya marketing, tak bentuk personal branding. Ya, di video saya tak kasih foto saya, tak tulisi gitu loh. Nah, kemana-mana Anda cari pembahasan tentang weton, ketemu video saya. Itu tidak saya lakukan. Ya, thumbnailnya pasti tak kasih gambar orang lain gitu. Entah gambar singa, harimau, ada toh yang seperti itu. Nah, tujuannya apa? Supaya personal brandingnya tidak muncul. Tapi materi yang saya sampaikan itu bisa benar-benar Anda dapatkan. Danu ganteng,
Assalamualaikum, maaf, saya usaha jatuh bangun. Yo memang seperti itu. Usaha itu ya jatuh bangun. Ya. Usaha itu jatuh bangun. Tidak ada usaha itu naik terus ya. Ya. Tidak ada. Usaha itu jatuh bangun. Dan yang perlu Anda perhatikan adalah kemampuan Anda untuk beradaptasi. Bagaimana kemampuan Anda ketika jatuh itu Anda bisa berdiri tegak. Nah, itu kan penting itu ya. Kemampuan Anda untuk apa ya? Memiliki ya, kemampuan Anda untuk memiliki daya tahan ya, dari kejatuhan itu yang penting gitu. Kemampuan survive Anda itu yang penting. Terus ada lagi enggak? Saya kepala 5. Bagaimana usaha saya selanjutnya? Ya dimaksimalkan. Ya, sebenarnya kalau Anda itu kaitannya dengan usaha Anda sendiri, berarti Anda itu tidak tahu tentang usaha Anda. Tidak menghayati, tidak menjiwai. Nah, itu sebuah kesalahan besar loh teman-teman ya. Sebuah kesalahan besar ya. Kita ini tahu ya. Kita itu tahu lah, ini juga ya, ini sebentar ya. Weton saya kembar sama kakak laki saya, Rabu Kliwon, tapi saya nggak bisa lihat makhluk halus. Kakak saya bisa lah itu loh ya. Ini yang komentar tadi, apakah weton saya ini Rabu Kliwon? Loh, ini kan terbukti dari komentarnya dia sendiri juga. Ya. Saya tidak bisa melihat makhluk halus. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Anda hanya menggunakan dimensi pikiran, dimensi logika. Ya. Dan logikanya salah gitu ya. Akhirnya apa? Ya gitu itu. Terjebak dengan logika dong. Ya, dia merasa benar akhirnya. Apa yang dia lihat, dia simpulkan. Seolah-olah dia benar. Padahal dia salah. Ya. Dia bandingkan dengan kakaknya. Kakaknya podo Rabu Kliwon. Kakaknya bisa melihat makhluk halus, tapi dia tidak. Kakaknya bisa menggunakan dimensi batin, tapi dia tidak. Ya. Makanya ketika kita itu peka ya, informasi apapun itu bisa kita dapatkan. Ya, walaupun hanya dari komentar itu bisa diterawang teman-teman, bisa dilihat. Ya, karakter seseorang itu dari komentarnya itu bisa dilihat sampai detail-detailnya. Ya. Nah, ketika Anda bisa atau menguasai dua dimensi tadi, dimensi logika dan dimensi batin. Saya Rabu Kliwon, Pak, laku spiritual apa yang cocok untuk pelaku usaha jasa? Loh, ibadahmu kepada Tuhan itu sudah Anda kerjakan belum? Ya. Nah, itu yang Anda harus lakukan. Baru ditambahin dengan tirakat. Jasa-jasa, ya tirakat yang panjang. Apa? Misalkan puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Berapa lama? Ya seumur hidupmu. Ya. Kalau Anda ingin lancar. Namanya tirakat kok itu. Ya. Tirakat itu adalah ibadah tambahan yang kita kerjakan. Supaya apa? Supaya Tuhan mengabulkan semua hajat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.